Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Mas Naldo dan teman-teman, kami dari kelompok 4 Rahman Agensi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan deck presentation kami mengenai company profile dari Rahman Agensi beserta jobindo.com. Selanjutnya di sini terdapat nama-nama dari anggota Rahman Agensi, yaitu saya sendiri, Gabriela Elfrida Naomi, kemudian ada Alfayat, selanjutnya ada Rezwanaya, selanjutnya ada Agnia, dan yang terakhir ada Muhammad Yazid. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Alfayat. Oke, terima kasih Gaby. Jadi, Rahman Agensi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran dan periklanan. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi kreatif dan inovatif untuk klien-klien kami dan mempromosikannya untuk mereka. Next slide. Untuk filosofi logo, Rahman ini berasal dari bahasa Arab, dari sifat Allah, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam konteks agensi, Rahman menggambarkan komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada klien dan mitra kami. Bentuk logo Rahman Agensi melambangkan pengikat yang berarti kami berkomitmen bahwa komunikasi menjadi landasan aspek yang penting sebagai bentuk ikatan demi menghasilkan ekspektasi yang sesuai bagi klien kami. Visi dari kami menjadikan pusat inspirasi dan inovasi dalam dunia pemasaran dan periklanan. Kami bertekad untuk mengubah paradigma industri dengan pendekatan yang kreatif, berani, dan berfokus pada keberlanjutan. Kami memiliki keunggulan dalam memegang merek-merek yang terdapat di portofolio kami yang telah membuat agensi kami lebih dipercaya. Kepuasan klien atas hasil presentasi yang kami berikan memberikan keunggulan tambahan bagi kami dalam industri ini. Next slide. Yang membedakan kami dari agensi yang lain, kami memiliki pendekatan yang revolusioner dalam menggali kreativitas tanpa batas. Next slide. Ini adalah portofolio real kami yang telah berlangsung. Boleh next slide. Sebagai agensi, Rahman Agensi berperan sebagai perantara menghubungkan antara klien dengan solusi yang mereka butuhkan. Next slide. Oke, ini next slide lagi. Iya, boleh next slide lagi. Oke, Jobindo adalah situs lowongan kerja terdepan di Indonesia yang didirikan tahun 2005. Dan Jobindo ini membantu para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kualifikasi mereka. Next slide. Oke, service offers provided. Yang pertama ada pencarian lowongan, kedua ada pembuatan resume, ketiga ada lamaran kerja. Next slide. Keempat ada postingan lowongan, dan yang terakhir adalah solusi SDM. Selanjutnya, di sini terdapat visi misi dan juga nilai yang dianut oleh Jobindo, dapat dilihat dalam slide berikut. Kemudian di sini terdapat 4 poin nilai yang diambil oleh Jobindo, yaitu pertama integritas, kedua profesionalisme, ketiga inovasi, dan yang keempat kerjasama. Kemudian di sini terdapat penghargaan yang telah diraih oleh Jobindo, yaitu pada Top Brand Award pada tahun 2024, di mana Jobindo sudah menduduki posisi kedua sebagai perusahaan penyedia jasa lowongan kerja lokal. Jobindo.com mampu bersaing dan menjadi pilihan favorit bagi para fresh graduate. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus pada Jobindo, di mana Jobindo ini merupakan salah satu website lowongan kerja di mana sudah menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu para pencari kerja, di mana jobindo.com ini seringkali memberikan respon yang dapat menangani beberapa hal seperti pembaruan profil pengguna, pemfilteran pencarian yang lebih tepat, dan juga tindak lanjut dan dukungan berkelanjutan.
Selanjutnya di sini terdapat client needs dari jobindo.com, di mana menaikkan top brand index atau TBI, tujuan yang penting bagi sebuah platform seperti jobindo.com agar lebih dikenal, dipercaya, dan digunakan secara luas oleh target audiens mereka. Nah, di sini terdapat 3 poin dari client needs jobindo.com. Yang pertama, kami dari Rahman Agensi akan menerapkan SMM dan SEM yang akan dapat membantu awareness jobindo.com. Kemudian yang kedua, optimasi pengalaman pengguna, di mana kami akan membantu Jobindo dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna di situs web mereka. Dan yang ketiga, terdapat analisis perilaku pengguna, di mana kami, Rahman Agensi, akan membantu Jobindo dalam menganalisis data kinerja situs web mereka, seperti kampanye pasar dan strategi lainnya. Kemudian di sini dapat dilihat publikasi media jobindo.com, di mana membuktikan bahwa jobindo.com ini memang sudah menjadi website pencari kerja yang sudah banyak dipakai oleh para pencari pekerjaan. Mungkin di sini untuk sekilas saja cara apply pekerja Jobindo. Kemudian kita masuk ke segmentasi pasar pada jobindo.com. Dapat dilihat bahwa segmentasi pasar jobindo.com dibagi menjadi 4 kategori, yaitu demografi, psikografi, geografi, dan behavioral atau perilaku. Selanjutnya di sini terdapat demografi berdasarkan usia pada Jobindo, di mana Jobindo ini pembagian demografi berdasarkan usia, yaitu dominan dari umur 18 sampai 35 tahun, di mana segmentasi ini merupakan target utama pada jobindo.com, yaitu para fresh graduate atau usia produktif yang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya di sini terdapat demografi berdasarkan tingkat pendidikan, di mana jobindo.com ini menyediakan lowongan pekerjaan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga S2. Kemudian demografi Jobindo berdasarkan gender, yaitu seimbang, yaitu 50% pria dan juga 50% wanita. Selanjutnya di sini terdapat demografi berdasarkan pendapatan dari Jobindo dibagi menjadi 2, yaitu rendah, di mana 1-50 juta rupiah. Pencari kerja ini merupakan gaji entry level, di mana umumnya fresh graduate atau pekerja dengan pengalaman yang minimal. Yang kedua yaitu menengah, 5-10 juta rupiah, di mana pencari kerja dengan pengalaman beberapa tahun dan juga keahlian yang lebih spesifik. Selanjutnya, di sini terdapat demografi berdasarkan ukuran keluarga, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu single dan juga menikah tanpa anak. Selanjutnya, di sini terdapat demografi berdasarkan jenis profesinya, yaitu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada kantor, di mana pekerja kantoran seperti biasanya, seperti administrasi, keuangan, marketing, dan juga lainnya. Kedua, teknologi, programmer, software engineer, data scientist, dan lainnya. Yang ketiga, manufaktur, yaitu seperti operator mesin dan lainnya. Dan yang keempat ada jasa, seperti pelayan, kasir, driver, dan pekerjaan jasa lainnya. Selanjutnya di sini terdapat demografi berdasarkan pulau, yaitu dibagi menjadi 5 pulau, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk mayoritas dapat dilihat pada presentasi berikut. Selanjutnya terdapat demografi berdasarkan kebangsaan, yaitu jobindo.com ini mayoritas pengguna merupakan pencari kerja pada negara asal, yaitu Indonesia, dan juga pencari kerja asing, yaitu warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia. Selanjutnya terdapat psikografi berdasarkan gaya hidup, di mana pengguna jobindo.com ini aktif mungkin mencari pekerjaan yang memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana mereka mungkin mencari pekerjaan di platform yang menawarkan fleksibilitas waktu atau kerja jarak jauh, sehingga mereka dapat apply lowongan pekerjaan kapan saja dan di mana saja. Berikut merupakan psikografi berdasarkan nilai, opini, dan minat. Dapat dilihat dalam diagram chart berikut, persentase diagram, bahwa dapat dilihat bahwa pencari kerja di platform Jobindo adalah pencari kerja yang memilih perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai atau ciri kepribadian mereka. Mereka mungkin mencari perusahaan
yang memiliki misi dan visi yang sejalan seperti budaya kerja yang mendukung dan juga komunikasi terbuka serta perhatian terhadap kesejahteraan mental dan visi karyawan. Selanjutnya di sini terdapat geografi berdasarkan lokasi, dapat dilihat dalam diagram chart berikut, yaitu terdapat 5 poin, yaitu pada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Bali, serta Nusa Tenggara. Kemudian di sini terdapat geografi berdasarkan kebutuhan dan minat, di mana dalam pembagian diagram percentage charge yang sudah ada pada presentasi kami, yaitu pembagian pada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara dibagi-bagi berdasarkan keminatan dan juga kebutuhan yang dicari oleh para pekerja. Dapat dilihat pada presentasi berikut. Kemudian yang terakhir merupakan behavioral, di mana berdasarkan informasi yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, kita dapat membuat profil perilaku yang potensial bagi jobindo.com selaku penyedia jasa pencari lowongan kerja yang terspesifikasi pada fresh graduate. Nah, kita dapat lihat 4 poin penting. Yang pertama yang dicari merupakan pencari kerja aktif. Yang kedua adalah pencari karir yang spesifik. Yang ketiga, pekerja paruh waktu atau freelancer. Dan yang keempat adalah pencari kerja baru. Selanjutnya, brand analysis dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke brand analysis dari produk top brand nomor 2, klien kami, jobindo.com. Pada brand analysis ini, kami akan menggunakan 4P marketing mix. Yang pertama, produk. Produk dari jobindo.com ini, jobindo.com ini merupakan platform lowongan kerja dengan jutaan lowongan dari berbagai industri dan perusahaan. Platform jobindo.com juga menyediakan fitur canggih seperti filter pencarian, pencocokan resume, dan notifikasi lowongan baru. Platform jobindo.com ini juga memberikan layanan premium seperti CV writing, interview coaching, dan job fair. Next. Selanjutnya, pada poin kedua dari 4P Marketing Mix, yaitu price, platform jobindo.com ini memberikan layanan gratis untuk para pencari kerja, namun terdapat juga layanan premium yang bervariasi tergantung jenis layanan dan benefit yang didapatkan oleh pengguna dari layanan tersebut. Next. Lalu, poin ketiga dari 4P Marketing Mix jobindo.com yaitu place. Platform jobindo.com ini mudah diakses melalui platform website dan memiliki kantor di beberapa kota besar di Indonesia juga. Next. Lalu yang terakhir, poin promotion dari jobindo.com. Promosi dari jobindo.com ini terdapat iklan di media online dan offline, promosi di media sosial, dan jobindo.com juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi profesional lainnya. Next. Lalu masuk ke kompetitor analisis dari jobindo.com. Berdasarkan Top Brand Award tahun 2024, kompetitor dari jobindo.com ini merupakan urutan pertama dan ketiga dari Top Brand Index tersebut. Yang pertama yaitu jobstreet.co.id, lalu yang ketiga ada locker.id. Next. Masuk ke kompetitor analisis produk top brand nomor 1 yaitu jobstreet.co.id. Jobstreet Basic menjadi salah satu kompetitor yang memiliki kapabilitas terbaik sebagai platform penyedia informasi lowongan kerja yang memiliki yang terdapat pada multi-platform, pemahaman yang kuat dari konsumen mereka, distribusi informasi lowongan yang baik, dan penawaran solusi yang alternatif. Next. Lalu masuk ke kompetitor analisis dari produk top brand nomor 1 jobstreet.co.id. Yang pertama, dari produk, Jobstreet Indonesia menyediakan platform online yang memungkinkan pencari kerja untuk mencari dan melamar pekerjaan sesuai dengan keahlian dan preferensi mereka, dan memiliki penawaran fitur untuk pembuatan CV dan surat lamaran. Lalu, jobstreet.co.id merupakan layanan yang gratis bagi pengguna yang ingin mencari informasi lowongan kerja dan berbayar untuk mitra yang ingin membuka lowongan mereka di platform ini. Lalu Jobstreet Indonesia beroperasi secara online melalui situs web dan aplikasi mobile yang memungkinkan akses yang mudah bagi para pencari kerja dan perusahaan dari mana saja dan kapan saja, dan juga memiliki kantor secara fisik. Lalu yang terakhir, promosi dari Jobstreet
.co.id, mereka menggunakan sosial media sebagai saluran utama untuk melakukan promosi yang nantinya akan dikonversikan untuk traffic website dan juga optimalisasi search engine marketing. Next. Lalu, Lalu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Jobstreet melalui website dan sosial media dengan Instagram sebagai media utama mereka untuk meningkatkan traffic, reach, dan konversi untuk perusahaan. Selain itu, Jobstreet sangat baik dalam mengoptimalisasikan search engine mereka sehingga mampu bersaing dengan kompetitor dengan berada di page 1 browser. Next. Lalu selanjutnya masuk ke kompetitor analisis produk top brand nomor 3 yaitu Locker.id. Locker.id juga merupakan salah satu situs lowongan kerja atau job portal layanan berbasis software yang berfokus di bidang rekrutmen untuk mempermudah cari pekerjaan dan perekrutan karyawan. Next. Masuk ke kompetitor analisisnya yaitu produk, place, dan promotion. Produknya, Locker.id menawarkan platform lowongan kerja yang mudah digunakan dan diakses oleh pencari kerja dan perusahaan. Locker.id juga menyediakan layanan premium bagi perusahaan untuk meningkatkan visibilitas lowongan mereka dan mendapatkan kandidat yang lebih berkualitas. Lalu, place-nya, Locker.id dapat diakses melalui website dan aplikasi mobile. Locker.id juga aktif di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan lowongan kerja dan menjangkau lebih banyak pencari kerja. Lalu, promosi dari Locker.id, mereka melakukan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan awareness dan pengguna platformnya seperti iklan online dan offline, bekerjasama dengan perusahaan dan lembaga, lalu mengadakan acara-acara job fair, serta menjalin kerjasama dengan media massa. Next. Lalu yang terakhir, price dari Locker.id. Locker.id menawarkan berbagai paket harga untuk layanannya, mulai dari paket gratis hingga pencari kerja, mulai dari paket gratis hingga paket premium dengan fitur yang lebih lengkap bagi perusahaan untuk meningkatkan visibilitas lowongan mereka dan mendapatkan kandidat yang lebih berkualitas. Next. Berikut adalah unique selling point dari jobindo.com. Bisa dilihat. Lalu next. Unique selling dari jobindo.com yang pertama, platform lowongan kerja terlengkap. Jobindo.com menyediakan jutaan lowongan kerja dan berbagai bidang dan industri di seluruh Indonesia dengan terhubung ribuan perusahaan ternama dan terpercaya. Oke, sekarang masuk ke unique selling point dari jobindo.com. Terdapat 3 poin dari unique selling point jobindo.com. Yang pertama, jobindo.com merupakan platform lowongan kerja terlengkap. Jobindo.com menyediakan jutaan lowongan kerja dan dari berbagai bidang dan industri di seluruh Indonesia dengan terhubung ribuan perusahaan ternama dan terpercaya. Dan yang kedua, pencarian di jobindo.com mudah dan akurat. Pada platform jobindo.com, terdapat rekomendasi lowongan berdasarkan profil dan pengalaman pengguna. Sehingga ini akan memudahkan untuk pencarian lowongan kerja yang sesuai dengan pengguna. Lalu yang ketiga, lamaran kerja yang praktis dan akses yang mudah. Lamaran kerja dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui platform website, aplikasi Android, atau aplikasi iOS, dan dapat dipantau status lamaran secara real-time. Next. Lalu yang keempat, jobindo.com memiliki layanan gratis dan premium. Terdapat beberapa pilihan layanan dari jobindo.com. Yang pertama, layanan gratis, sehingga para pengguna dapat mencari pekerjaan tanpa mengeluarkan uang. Lalu, terdapat juga layanan premium dengan fitur-fitur lengkap seperti benefit-benefit yang akan diberikan kepada para pengguna. Lalu yang kelima, komunitas dan informasi karir. Jobindo.com memiliki komunitas untuk terhubung dengan profesional lainnya. Fitur informasi terbaru menampilkan informasi karir terbaru, tips dan trik untuk meningkatkan peluang kerja para pengguna. Lalu yang terakhir, keamanan pada platform jobindo.com akan terjamin. Next. Berikut adalah segmentasi media dari jobindo.com yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Naya. Oke, selanjutnya ada segmentasi dari Jobindo. Terbagi menjadi 3 segmentasi, boleh dilanjut slide-nya. Ada ETL, BTL, dan TTL. Dan ini media dari ETL, ada radio, TV, newspaper, dan magazine. Lalu BTL-nya ada press, email, kupon, PR, direct marketing. Lalu selanjutnya ada TTL-nya, sosial media, web,
marketing, dan event. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada segmentasi media. Yang pertama ada above the line. Poin pertamanya, iklan billboard digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Lalu iklan cetak, khususnya pada bagian lowongan kerja di koran, digunakan untuk menarikkan pencarian kerja secara lebih spesifik. Oke, selanjutnya ada Through the Line. Jobindo.com menerapkan strategi segmentasi media Through the Line (TTL) yang terintegrasi melalui website, sosial media, konten marketing, dan optimasi mesin pencarian SEO untuk menjangkau target audiens secara menyeluruh dan memaksimalkan kampanye iklan. Selanjutnya ada Below the Line. Jobindo melakukan segmentasi media Below the Line (BTL) dengan memanfaatkan platform email marketing. Strategi ini memungkinkan untuk menjangkau target audiens secara lebih personal dan terarah, meningkatkan brand awareness, dan mendorong traffic ke platform mereka. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada TL. Jobindo.com memasang iklan di surat kabar dan majalah yang relevan dengan target audiens mereka, seperti surat kabar lokal dan majalah karir. Contohnya ada koran yang meningkatkan traffic ke platform Jobindo.com. Iklan cetak di koran dapat menyertakan call to action yang mendorong pencarian kerja untuk mengunjungi platform Jobindo untuk mencari informasi lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan yang mereka minati. Oke, selanjutnya ada contoh dari majalah karir. Ini majalah karir yang memiliki target pembaca yang spesifik, yaitu individu yang sedang mencari pekerjaan, ingin mengembangkan karir, atau tertarik dengan informasi terkait dunia kerja. Dengan memasang iklan di majalah karir, Jobindo dapat menjangkau audiens yang tepat dengan minat dan kebutuhan yang sesuai dengan layanan mereka. Oke, selanjutnya ada contoh dari iklan billboard. Jadi Jobindo ini menggunakan iklan billboard sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan ETL. Boleh next slide. Dan ini sekarang ada contoh dari website. Website Jobindo ini dirancang untuk sebagai pusat informasi lowongan pekerjaan yang komprehensif dan mudah diakses. Boleh next slide. Selanjutnya ada contoh dari website. Jadi gambar yang ada di sini adalah konten dari Jobindo dalam bentuk blog yang dapat menjadi platform untuk interaksi dan keterlibatan antara penulis dan pembaca. Boleh next slide. Udah ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh lain dari TTL, yaitu optimasi mesin pencarian SEO. Boleh next slide. Dan ini juga ada contoh dari sosial media. Boleh next slide juga. Oke, ini ada contoh dari BTL, selanjutnya email marketing. Boleh next slide. Oke, boleh dilanjutkan oleh teman saya, Putra. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan teman-teman saya juga. Di sini ada Big Idea. Jadi Big Idea ini adalah kesimpulan yang sudah kami tentukan berdasarkan pemaparan-pemaparan saya beserta dengan rekan-rekan saya yang lain. Next. Di sini Big Idea yang bakal kami angkat yaitu adalah dekat karirmu. Oke, next. Pada Big Idea dekat karirmu ini kami menetapkan bahwa Jobindo hadir sebagai solusi terpercaya dan mudah diakses bagi setiap individu dalam mencapai karir impian mereka. Platform ini menyediakan berbagai peluang kerja yang sesuai dengan minat, bakat, dan kualifikasi pengguna, serta menawarkan berbagai dukungan dan informasi untuk membantu mereka mencapai kesuksesan dalam karir. Oke, next. Penggunaan tagline dekat karirmu sendiri memiliki makna tersendiri. Mengapa kami mengambil nama dekat karirmu, yaitu dari kata dekat. Kami membuat komitmen bahwa Jobindo
akan mudah diakses dan digunakan oleh semua orang, baik pencari kerja pemula maupun profesional berpengalaman. Platform ini tersedia secara online sehingga pengguna dapat menemukan informasi dan bantuan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Lalu selanjutnya ada kata karirmu, di mana karirmu ini memiliki makna bahwa Jobindo menyediakan berbagai lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan ternama di Indonesia, sehingga pengguna dapat menemukan peluang yang sesuai dengan aspirasi dan tujuan karir mereka. Oke, next. Nah, dari tagline dekat karirmu sendiri, kami memiliki objektivitas sendiri. Kami ingin Jobindo memiliki tujuannya, yaitu di mana tujuan yang paling ideal bagi Jobindo sendiri dari tagline tersebut adalah untuk meningkatkan brand awareness Jobindo sendiri sebagai platform pencari kerja terpercaya dan mudah diakses, lalu menarik lebih banyak pengguna untuk menggunakan platform Jobindo dalam mencari karir impian mereka. Lalu yang ketiga, untuk membantu lebih banyak orang mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Oke, next. Lalu kami juga menawarkan big idea yang kedua, yaitu dengan tagline temukan karirmu. Oke, next. Temukan karirmu sendiri menjelaskan bahwa Jobindo tidak hanya menyediakan akses ke berbagai peluang kerja, tetapi juga untuk mendukung pencari kerja dalam menemukan posisi yang paling sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Dengan memanfaatkan fitur pencarian yang canggih dan berbagai sumber daya pengembangan karir, Jobindo.com membantu pengguna untuk mengambil langkah pertama yang penting menuju masa depan yang cerah dan penuh dengan kesuksesan. Okay, next. Oke, selanjutnya di sini ada about tagline, di mana dari tagline temukan karirmu sendiri memiliki kata temukan yang menunjukkan bahwa Jobindo dapat membantu pengguna menemukan karir yang tepat untuk mereka. Tagline temukan karirmu menekankan pada tujuan utama Jobindo, yaitu membantu pengguna menemukan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi mereka. Tagline ini singkat, mudah diingat, dan memiliki makna yang mendalam bagi para pencari kerja. Oke, next slide. Oke, selanjutnya di sini ada objektivitas dari tagline dekat karirmu juga, yaitu meningkatkan brand awareness Jobindo sebagai platform lowongan pekerjaan terdepan di Indonesia, lalu meningkatkan jumlah pengguna aktif Jobindo. Ketiga, meningkatkan konversi pengguna menjadi pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Oke, next. Nah, target audiensnya sendiri yang ingin dicapai oleh kami untuk Jobindo secara demografis, yaitu ada usianya dari 18 sampai 55 tahun, lalu kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dengan pendidikan SMA atau SMK, diploma, sarjana, pasca sarjana. Pekerjaan, pencari pekerja, karyawan, pengusaha. Lalu psikografi memiliki minat dan passion dalam karir, berambisi untuk mencapai kesuksesan dalam karir, mencari platform pencarian kerja yang mudah diakses dan terpercaya, serta membutuhkan informasi dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan dan peningkatan daya saing mereka di pasar kerja. Secara geografi, seluruh wilayah Indonesia. Oke, next slide. Oke, di sini ada consumer insight dari apa yang sudah kami cari, sudah kami kumpulkan, bahwa kami dapat menyimpulkan consumer insight yang paling sesuai dengan Jobindo sendiri itu ada 3. Yang pertama, pencari kerja di Indonesia sering kesulitan menemukan informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kualifikasi mereka. Lalu ada banyak pencari pekerja merasa kesulitan untuk menggunakan platform pencarian kerja online karena platform tersebut rumit dan tidak user friendly. Yang ketiga, pencari kerja membutuhkan informasi dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan daya asing mereka di pasar kerja. Oke, next slide. Oke, di sini ada penerapan tagline pada media. Jadi, media yang akan kami terapkan untuk dikembangkan pada Jobindo sendiri untuk mendapatkan objektif yang ingin dicapai oleh Jobindo itu ada website, di mana pengguna website ini pada umumnya adalah individu yang aktif mencari informasi dan terhubung dengan internet. Tagline tersebut dapat langsung menyentuh kebutuhan dan aspirasi para pencari kerja online. Oke, next slide. Oke, pada slide ini tetap masih pada strategi pemasaran yang akan diterapkan, yaitu TTL, karena sebelumnya kami menentukan strategi media yang paling sesuai dengan Jobindo adalah dengan menggunakan website. Maka optimasi mesin pencarian ini atau SEO juga menjadi aspek-aspek yang fundamental dalam meningkatkan efektivitas dari website Jobindo itu sendiri, di mana kita bakal untuk meningkatkan kata kunci atau keyword dari tagline dekat karirmu dan temukan karirmu yang mengandung kata kunci yang relevan dengan pencarian para pekerja online. Hal ini dapat membantu meningkatkan visibilitas website jobindo.com
di hasil pencarian Google dan mesin pencarian lainnya. Tagline yang menarik dan informatif dapat meningkatkan CTR dari website itu sendiri dan Jobindo, yaitu presentasi pengguna yang mengklik tautan website Jobindo. Di hasil pencarian, hal ini dapat meningkatkan traffic website dan awareness jobindo.com itu sendiri. Oke, next slide. Oke. Di sini selain kita tadi ingin meningkatkan website dengan cara optimalisasi mesin pencari, dengan cara meningkatkan keyword-keyword tertentu, terutama keyword yang menjadi tagline kami, kita juga akan meningkatkan SEO melalui dengan cara backlink, di mana untuk mendapatkan tautan backlink ini dari situs web otoritatif dan relevan. Hal ini membantu meningkatkan otoritas domain jobindo.com di mata mesin pencari otomatis. Nanti Chrome atau Google atau media-media mesin pencari lainnya akan merekomendasikan Jobindo sebagai tempat pencarian yang paling relevan bagi para pencari pekerja. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian.